Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayin Pati SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, SMA Negeri 12 Maluku Tengah, Maluku 2024. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video dengan judul Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi tentang Modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari Modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran tradisional adalah pembelajaran yang terbaik dan pembelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan, di mana pembelajaran tradisional adalah pembelajaran yang terfokus pada perpindahan pengetahuan dari guru kepada peserta didik, sehingga guru dianggap sebagai sumber pembelajaran utama untuk peserta didik dapat menyerap informasi-informasi, sedangkan peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Saya juga beranggapan pendidikan lebih baik fokus terhadap akademis dan teknis, sehingga dulu saya terfokus hanya pada kompetensi kurikulum yang mengakibatkan saya hanya akan terfokus dengan penyelesaian kompetensi sesuai dengan tercantum pada tujuan kurikulum tanpa melihat hal-hal lain seperti kemampuan, kesiapan, dan minat peserta didik. Saya juga percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Anak yang dilahirkan diibaratkan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulisi atau dikenal dengan istilah tabula rasa. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikan. Guru harus selalu di depan memberi contoh. Saya juga percaya bahwa pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Pun juga belajar harus di kelas, karena kelas dianggap merupakan tempat yang sudah disediakan, sehingga semua proses belajar mengajar hanya bisa dilakukan dalam kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh coretan, samar-samar, dan buram sejak lahir. Artinya, anak sejak lahir sudah ada sifat asli, tinggal bagaimana kita sebagai guru untuk menebal garis-garis yang samar-samar atau yang buram tadi. Kita akan membentuk anak dengan sifat dan karakter yang sudah dibawa sejak lahir. Tugas kita adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sebab anak sejak lahir, sifat dasar aslinya sudah ada di dalam dirinya. Saya juga menyadari bahwa peran guru adalah tuturi handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Menjadi pengingat bagi saya bahwa sebagai seorang guru harus bisa memberi contoh atau teladan yang baik bagi murid, selalu memberi semangat dan motivasi, serta mendorong murid agar mampu berkembang dengan baik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa belajar itu menyenangkan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu juga, saya menyadari bahwa kognitif bukan yang terpenting, harus diselaraskan dengan budi pekerti, karena budi pekerti itu merupakan rambu
Budi pekerti itu membentuk manusia humanis. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, memerdekakan diri dan kemerdekaan orang lain. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa belajar tidak harus di kelas. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan. Karena kalau pembelajaran itu hanya di dalam kelas, maka situasi kondisi dalam kelas akan menimbulkan kebosanan-kebosanan, sehingga ada baiknya kita harus berkolaborasi dengan lingkungan setempat agar supaya bukan hanya anak belajar di kelas, tetapi anak bisa dibawa ke lingkungan, ke tempat alam di mana dia berada. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tugas saya sebagai seorang guru adalah saya harus mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak saya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, saya sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup yang tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selain itu juga saya akan menerapkan merdeka belajar, karena dengan merdeka belajar itulah anak akan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bisa berkembang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya, agar supaya tercipta suatu tujuan pendidikan yang baik. Begitupun saya akan mendorong peserta didik berpikir kreatif dan inovatif maupun berinisiatif. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual, yang artinya konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya selesai mempelajari modul 1.1 ini, saya akan bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa. Karena keberhasilan anak bukan hanya terletak pada diri anak itu sendiri, tetapi ada hubungan kolaborasi antara orang tua dan masyarakat sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan lewat tayangan video ini. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih.